Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, wa ruya an Ibnu Abbas anin Nabi alaihi salatu wassalam, telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yawmal ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yawma min Dzulhijjah. Siapa yang mau puasa pada 1 Zulhijjah, ghafarallahu fihi li Adam. Benar. Nyo kejadian-kejadian dari mulai ta Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Dan siapa yang mau mengerjakan dalam puasa-puasa itu, hari-hari itu, maka dia akan mendapatkan seperti mana yang Allah berikan kepada beberapa para nabi. Ternyata pada 1 Zulhijjah kejadian peristiwa rayu. Peristiwa besarnya menurut Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad, bahwa pada hari 1 Zulhijjah Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihi salam. Ya, Nabi Adam nek idanya mandum saudara. Ya kan? Mandum cara adanya. Mampak saudara dompak kenong maklun Nabi Adam. Maka siapa yang mau puasa pada hari 1 Zulhijjah itu, Allah mengampuni dosanya. Jadi yang unik dapat Nabi Adam. Mana ulun kena jelaskan bacut. Nabi Adam itu nabi, rasul. Tentu beliau juga ada dosa. Seluruh nabi ada dosa, seluruh nabi ada kesalahan. Cuman kesalahan Nabi ngadanya beda. Nabi menyohana istighfarnya engkau dosa tu. Agitanya hana istighfar 50 tu nak semayang. Mantap enggak bro ju orang paling mulia di dunia ni. Dosa para nabi yang beda dengan dosa dia. Yang kedua pegah bahwa seluruh nabi ada dosa. Nabi Adam dosanya apa? Makan buah khuldi. Tahu leh? Makan buah khuldi. Menurut Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam kitab beliau Turjuman Al-Mustafid, Nabi Adam pada buah versi ketika beliau makan buah. Ada yang menyebutkan buah kurma, ada yang menyebutkan buah khuldinya, ada yang menyebutkan buah anggur dalam tafsir Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kailah Nabi Adam ketika sudah makan buah khuldinya, maka dalam sejarah beliau diturunkan dari surga. Menyomenan kacau kesimpulan, Nabi Adam turun dari surga karena satu kesalahan. Ya kan? Sepakat dengan itu kan? Nah, dosa Nabi Adam lain. Dalam surga. Hana kan? Cuman satu, makan buah khuldi. Nabi Adam yang dosanya hanya satu, makan buah khuldi, diturunkan oleh Allah dari surga. Unik. Pak unik menengkuh ada biasa macam. Unik di sini. Di mana uniknya? Nabi Adam turun dari surga karena perbuatan dosa hanya satu. Kita yang banyak dosa mau masuk surga. Nanda mau langkah ya? Ya? Berjamaah adanya betul contoh. Ilun hana tu, lu hana. Lu kena tanya. So yang urang don mendung selama hidup dosa sabuh macam. Tang lu rasa menyemenan cocok dalam ulang surga. Karena Nabi Adam tu bidai surga karena sabuh dosa. Gitanya una dosa sabuh mentong cik dengku. Nya anjit dalam ulang surga. Hana pu, dia cocok. Tapi masalahnya adalah masalahnya Nabi Adam diturunkan dari surga karena satu dosa. Kita mau masuk tapi banyak hana mau lakai. Hana ajunya, hana pun harap. Surga tak gratis. Maka yang membuat kita itu optimis ternyata dibantu oleh Rasulullah. Kedua, ada rahmat yang perlayanan orang ini. Sehingga nak cerita orang yang berzina,
Orang berzina waktu kena menenggai hijau bahasa tamu surga kan? Luas sekali rahmat Allah. Luas tak rahmat Allahnya. Yang pelai tak cok dongku tengok hotel meninggal yang ke yang pelai. Arti adalah baik mengharapkan terbaik persen bak semayangnya jaminan tamu surga. Tapi baik cik turah mana tu le benar. Anak purah ku biar anak semayang mungkin rahmat mentah. Baik cik dengku mengambil rahmat Allah juga harus mengikuti perintahnya menjauhi segala darahnya. Datang anak muda ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Hai Nabi Rasul. Assalamualaikum. Hai. Lalu anak muda itu berdiri duduk di depan rumah Nabi Muhammad. Maka tu Umar bin Khattab, tak mau kalau anak mudanya yang hidup di rumah Nabi. Hidup di rumah Nabi. Tak mau lah Umar. Ya Rasulullah, itu anak muda di luar itu siapa Nabi? Nggak tahu. Saya nggak tahu ada anak muda depan. Dia menangis terseduh-seduh di depan itu ya Rasulullah. Oh suruh masuk. Masuk. Maka tamulah anak muda. Ini kisah anak muda, anak muda aja. Ya, yang merasa Tuhan berarti yang tamu kena. Khusus anak muda. Masuk anak muda ke rumah Nabi. Kalau Nabi Muhammad Imoju menangis sekeras-kerasnya, mengeluarkan air mata tak henti-henti, mengeluarkan suara yang keras. Ya Rasulullah, engkau bersalah. Ya Rasulullah, saya bersalah. Maka ditenangkan oleh Nabi. Tunggu, sabar. Diam dulu. Apa yang kau perbuat sehingga kau berbuat salah? Ya Rasulullah, engkau bersalah. Kira-kira pun diampuni dosa oleh Allah. Engkau bersalah. Benar-benar juga anak mudanya ke Nabi Muhammad. Maka Rasulullah bertanya, wahai anak muda, dosa apakah yang kau lakukan sehingga kau terus mengeluh, aku bersalah. Apa kau melawan orang tua? Tidak ya Rasulullah. Apa kau syirik kepada Allah? Tidak. Apa kau kafir kepada Allah? Tidak juga. Apa kau mencuri barang orang? Tidak ya Rasulullah. Apa kau menghina orang? Tidak. Kalau tidak semua, apa yang membuat engkau menangis di depanku sehingga engkau mengatakan aku menyesal, aku bersalah? Ya Rasulullah, sebelum aku menjawab, aku ingin bertanya, apakah Allah Maha Pengampun? Iya, Allah Maha Pengampun. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau saya berbuat dosa, apakah diampuni Rasulullah? Diampuni insyaAllah. Sekali lagi saya tanya ya Rasulullah, apakah Allah mengampuni dosaku? Diampuni dosamu. Baik, sekarang kau cerita, apa salahmu? Mana ya Rasulullah? Dan tuan laki maaf tergolongnya. Ya, anak muda. Rasulullah dan tuan laki maaf Pak Ron. Bahwa perbuatan anak muda ini, beliau setiap malam itu mencari kuburan anak gadis yang baru meninggal. Nah, anak gadis yang baru meninggal digali, laki maaf disetubuhi. Dicari terus, cari. Sehingga di suatu malam ada seorang anak gadis dari orang kaya lah, baru meninggal, saya gali. Lalu saat saya ingin mensetubuhinya ya Rasulullah, tiba-tiba dia berbicara, apa kau tak malu di depan Allah nanti kau memperlakukan aku seperti ini? Disitulah aku sadar ya Rasulullah. Maka aku datang kepadamu malam ini. Hari ini aku datang. Apa jawaban Nabi? Tidak ada maaf bagimu, keluar dari rumahku. Ya. Ini yang menaikkan Rasulullah. Betul menaikkan Nabi ni ke gedanya. Kibang perasaan doa ni. Nyangka bercampur baur dengan karena empat leh yang hot arah lah Nabi kan menaikkan. Tidak ada maaf dan bagimu, keluar dari rumahku. Keluar anak muda tadi. Menangis 7 malam 7 hari, tak makan tak minum di tengah padang pasir. Lalu dia tertidur lemah, tak ada makan, tak ada nasi, sengaja tak mau makan.
Lalu dia berkatakan pada Allah, ya Allah, kalau setingkat Rasulmu sudah seperti itu, aku tak tahu mau kemana lagi ya Allah. Kuserahkan semua kepadamu. Maka Allah mengutus seorang malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Terus Jibril bertanya, Muhammad, iya Jibril, yang mengampuni dosa itu engkau atau Allah? Ya Allah ya Jibril. Yang memberi makan itu engkau atau Allah? Ya Allah Jibril. Yang memberi minum engkau atau Allah wahai Muhammad? Ya Allah Jibril. Lalu kenapa kau mengusir anak muda tadi? Istighfar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya, ini membuktikan Nabi Muhammad juga seorang manusia. Cuma tetap beda Nabi Muhammad manusia dengan bedanya. Beda pertama tu. Oh, Nabi Muhammad manusia cik, ternyata tak sama lagi bedanya tu. Hanya cik dengku walaupun kau hanya manusia. Manusia mulia, bedanya manusia kalau dia mulia lah. Maka ketika itulah dipanggil anak muda tadi, lalu diberitahu bahwa engkau sudah diampuni dosa karena engkau mau bertobat kepada Allah SWT. Yang kena Tuhan sampaikan, dosa yang dilakukan oleh anak mudanya kan raya taknya, malai bagi keluarga, malai grow tanya kan, tapi diampuni juga, diberi rahmat oleh Allah. Menyomenan tengku-tengku sekalian, optimis kita masuk surga walaupun dosa raya dah atas rahmat Allah. Undang-undang negara ini nanti kan? Gimana ni kan? Undang-undang 45 nya kan yang atas nama rahmat Allah lah apa yang kata mana tu ulale. Ya kan? Rahmat Allah. Siapa yang ngatur undang-undang negara kita? Ulama. Tak bisa kita pungkiri. Yang ikut duduk merancang Pancasila termasuk ayah Habib Rizik Syihab. Ayah Habib Rizik Syihab. Mau dibawa ke mana muka ini kalau anak seorang tokoh bangsa kita penjarakan? Malaikat. Malaikat. Maka kata Rasulullah, al-imanu al-haya'u khairu kulluh. Al-imanu al-haya'u khairu kulluh. Kalau kau punya malu, itulah malu itu yang akan menutupi imanmu. Mampu yang dengan nama leleh, hana iman berarti oleh karena itu bahwa apa yang dilakukan oleh kita semua atas nama rahmat Allah, insya-Allah sukses dan berhasil. Kalau baik panjang tak surah. Menang kembali yang pegang Nabi Adam pada hari pertama Zulhijjah beliau diampuni dosa. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah memberikan kalimat taubat kepada Nabi Adam dan Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kullu dzambin. Maka kata Rasulullah, siapa yang berpuasa pada hari huro fun Zulhijjah, Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, wal yaumats tsani istajaba Allah doa Yunus alaihi salam. Dan pada hari kedua Zulhijjah nasabah peristiwa. Ternyata kedua Zulhijjah peristiwa terjadi pada tidro Nabi bernama Nabi Yunus. Lamikut kan? Nabi lamkut pausa berdoa. Orang yang paling malang, yang satu-satunya orang yang merasai 4 kegelapan yang kenya Nabi Yunus. Mak, ayah, abang, menyataku mati lampu, getanya merasa gelap kan? Yang gelap si on mentang sabuh mentang gelap. Menyobai getanya dalam tubuh mak atau indang getanya, mati lampu, dia merasakan 2 kegelapan. Kegelapan alam rahim, kegelapan mati lampu. Nabi Yunus 4 kegelapan. Kegelapan dalam ikan paus perut. Kegelapan dalam malam hari. Itamah dalam kegelapan dalamnya lautan. Itu bawa kegelapannya. Ya, kegelapan dalam perut ikan paus kasaboh le gelap. Itamah dalam kegelapan di malam hari. Malam hari dia ikan pausnya. Itamah dalam ikan paus kayak main baru ni memium laut. 3 kegelapan.
Satu lagi kegelapan saat beliau gundah, was-was. Maka beliau berdoa. Doa Nabi Yunus. Ketika berdoa itulah Allah mengabulkan doa Nabi Yunus tepat pada tanggal 2 Zulhijjah. Ya, dia tak ini memang menamnya udah. Oleh karena itu, maka man shoma dzalikal yaum. So yang kena puasa Bahuro Raya kedua Zulhijjah, Bahuro kedua Zulhijjah, kana kaman abdullah ta'ala sanatan lam ya'sallahu fi ibadihi. Seolah-olah dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah satu tahun. Berarti dalam catatan amal ditulis Ma'e bin Thawm pun Ibrahim lam titul ya malaikat ikut Allah nepri mentang pri. Ditulis bekna kata-kata maksud baklum. Apa raporan? Ya benar. Apabila puasa hari kedua nyampu tak pegah dalam buka lewat. Ini kan pada urut kan. Keput nak dapat. Tapi anak pun dah baca karena nak kejadian-kejadian aneh. Wal yaumas tsalitsul ladzi istajaba Allah fihi doa Zakaria alaihi salam. Dan pada hari yang ketiga Zulhijjah Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah lama menikah tak ada anak, berdoa ya Allah berilah doa beri anak ya. Nabi Zakaria. Maka ketika itulah Allah turunkan baginya kasih sayang. Kapan? Pada hari ke-3 Zulhijjah. Man shoma dzalikal yaum. Siapa yang mau berpuasa di hari ketiga itu istajaballahu doa. Allah mengampuni doa. Mudah-mudahan baru raya yang bauro kelenya pakai doa boleh Allah. Ka dengku lanjut dengku nya hana pelele karena ka lewat. Al-yaumur rabi'. Dan pada hari keempat Zulhijjah. Al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Hari lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Pada lahir Nabi Isa pada keempat Zulhijjah. Ya, nah. Tuan baduk dengku, wallahu alam ino nang tulis. Ino huruf mendak. Hai kat save lah tak apa. Huruf nyotun nak apa sih. Nah, lahir Nabi Isa tanpa ayah. Nabi yang hana ayah Nabi Isa. Nabi yang hana ayah mak Nabi Adam. Yang hana Nabi yang hana mak ni tiba cara lahir yang hana mak. Buta ayah na mak hana na. Wallahu a'lam lah tu. Nabi yang hana ayah Nabi Isa. Nabi yang hana mak dengan ayah Nabi Adam. Ni masalah ni Nabi yang ayah nama. Yang PR minta tu. Nyangka. Maka oleh karena itu siapa yang mau puasa pada hari keempat Zulhijjah nafallahu anhul ba'sa wal faqir wal fiqr. Allah akan menghilangkan kefakiran katanya. Fakir hati, fakir pikiran, fakir tubuh, fakir harta. Lawainya le urang le harta, fakirnya bahaya tu. Peng le motor nak berubah, nyo fakir, nyo bahaya. Lebih kot nyo kaya tapi harta hana. Yang terjadi pun orang kaya yang fakirnya narkoba. Nah, lagi kejadian artis anak dari Abu Rizal Bakrinya. Terlibat kasus narkoba nyampuk. Oh, kaya tak berunyen. Hana apa danya pada ubah motor. Kau pada ubah motor jet pesawat nah. Oh, nak pada ubah jet pesawat. Kasus narkoba. Sehingga diteliti kenapa engkau mengkonsumsi narkoba? Stres. Stres pada ipeng le, pada meliar kan. Maka pada hari yang keempat apabila ada orang mau berpuasa, insya-Allah dihilangkan fakirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma
al-yaumal khamis. Al-yaumal khamis, al-yaumal ladzi ulida fihi Musa alaihi salam. Pada hari Khamis Allah menciptakan, melahirkan Nabi Musa alaihi salam. Satu-satunya nabi yang paling fenomenal di dunianya selain Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihi salam. Letak kejadian aneh bak masa Nabi Musa. Nah yang model umat gonya jadi kera, kan? Ada yang beliau hidup keunikan lagi yang lain, beliau menghadapi umat yang begitu keras sampai menganggap diri sebagai Tuhan yang kenyang Firaun. Ya. Kisah yang paling unik di dunianya, yang paling Allah sebut dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah kejadian aneh merumpok dalam Nabi Musa dengan Nabi Khidir, nyata bo aneh cik. Maka oleh karena itu siapa yang mau berpuasa pada hari itu, ba'a min nifaqi aw min adabil qabri, dia akan terhindar dari sifat munafik dan azab kubur. Nyen urang betul ke 5. Al-yawm as-sadisu, al-yawm alladhi fataha Allah Ta'ala li nabiyhi fihi al-khair. Hari yang ke-6 Zulhijjah, hari di mana Allah memberikan kepada para nabinya hal yang baik. Hal yang baiknya kita kenal juga, baik hartanya, baik rahmat, syafaat dan seterusnya. Maka siapa mau berpuasa pada hari itu, birahmatin fala yu'adzibu ba'dahu abadan, sungguh dia akan diberi rahmat oleh Allah pada kiamat dan diampuni oleh Allah, dijauhi azab selama-lamanya. Kah, kata mau ngulung kan? Tanya 8 8 Al-yawm as-sabi'u, al-yawm alladhi yughalliqu fihi abwabu jahannam. Hari pada 7 Zulhijjah, hari di mana Allah akan menutup pintu-pintu neraka Jahannam. Maka pada hari itu Allah akan membiarkan tutup neraka Jahannam tamdha ayyamul ashri, sampai 40 Zulhijjah. Maka oleh karena itu siapa yang mau puasa pada hari yang ke-7, aghlaqallahu anhu 30 baban minal asri, Allah akan menutup 30 kesusahan. Katanya mendung nak susah. Susahnya pilih dah dalam hati nak susah berubah, dalam pikiran nak berubah susah, dalam tubuh tengah sakit, DM tengah sakit nyampi susah, dompet hananya si ke dompet tipis susahnya PPKM, mendung susah, hati mana si ka susah, hana rukuk susah juga, rukuk hana susah, memangnya nak beritai lepas itu pergi penelitian di daerah punya Paris bahwa orang merokok itu orang merokok itu minim terkena penyakit corona. Yang kajian alhamdulillah. Yang Paris yang balon dah video nya. Ana punya Facebook untuk bikin punya Facebook. Ya, hari raya hari ke-7. Menyamanan apabila kita mau berpuasa hari ke-7 Zulhijjah, Allah akan tutup 30 kesusahan kita. 30 pintu kesusahan. Nah, pulang dengku wa fataha lahu 30 baban minal yusra, dan Allah akan membuka 30 pintu kemudahan. Biasa tamita kerja surah paduk mepeng 20.000. Waktu tanya puasa horonya mungkin bisa jadi kon 20.000, 50.000, mana dibuka pintu oleh Allah mecu rezeki. Ya kan? Urang dah nama kadang-kadang mengharap dari suami, dari lako mungkin baju-baju ya silah baju kamu sabar-sabar ikut mesin awak tak si. Nah, kemudian kemudian urang dah watenya urangnya puasa, Allah kirim kemudahan ya. Kalau enggak daging sapi ya daging ayam nah. Kasih lah yang penting sih kan? Wal yaumus tsamin, ini hari yang ke-8. Al yaumal ladzi yusamma yaumut tarwiyah. Hari ke-8 Zulhijjah itu hari yang disebut dengan hari tarwiyah. Ini 8 Berarti orangnya disebut dengan tarwiyah.
Man shamahu a'ta minal ajri ma la ya'lamuhu illa Allah Ta'ala. Siapa yang mau berpuasa pada hari ke-8, maka Allah akan berikan pahala yang tidak disangka-sangka kecuali Allah yang tahu pahala. Arti ini malaikat hana hidup pahalanya. Ba Allah nanti. Lebih got mana nanti? Lebih got Allah yang juk pahala hana catatan ba malaikat daripada malaikat yang catat Allah juk pahalanya. Ya kan? Kamu lagi bos cip. Ini kerja bak bos melalui jalur ilegal karena sesuai dengan prosedur pemerintahan. Tok gede kan berempat ngombos lah juga kan hidup peng walaupun yang itu lalu prosedur wartuh rubai sih man bos kan wartuh 50 rubai itu menanci Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mau berpuasa pada hari itu, maka sungguh Allah kasih pahala yang tak disangka-sangka. Wal yaumit tamis wal yaumut tasi' dan hari ke-8, al yaumul ladzi huwa yaum Arafah. Hari ke-8 disebut hari Arafah. Mula-mula hari Tarwiyah. Punya huruf ke sekurang lakemah. Huruf sekurang disebut dengan Tarwiyah. Man shoma a'ta, barang siapa yang mau berpuasa pada hari yang ke-9, kana kafaratul sunnatin madhiyah, maka dia akan dihapus 1 tahun ke belakang. Wa sunnatun mustaqbilah, dan 1 tahun yang ke depan. Wa huwal yaumul ladzi unzila fihi, dan pada hari itu Allah juga turunkan ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ternyata ayat ini turun pada hari ke-9 Zulhijjah. Menyomenan mak ayat nak kesempatan baca 8-9. Siapa yang ingin berpuasa pada hari ke-9, nyan atas dosa-dosa gedanyo yang tahun depan dan tahun belakang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma be ulo-ulo nyan info be ulo-ulo. Meno kadang na urang kalau puasa baru. Alhamdulillah ka habis puasa lu. Gimana? Tak bencik belum benar-benar. Oh, bencik. Nya ulo-ulo nanti sudah dihapus dosa, main judi long tu. Nya kakak main bate. Hanya dosa kenapa kaya ampuni Allah begalan ku habibi no. Itu tak boleh. Jamaah dirahmati Allah, lu rasa fit truk benar ile yang nombor 2. Nombor ile tentang kurban. Jelaskan betul. Mendapatkan rahmat Allah selain mengucapkan la ilaha illallah dan puasa adalah berkurban. Dengku sekalian, berkurbannya pahala rayu tak? Rayu tak pahala. Siapa yang punya duit banyak, kekayaan banyak, nesumbangkan buat kurban. Dengku, kiban pahala kurban. Wate tasinya tasi taku kurbanan kairu darah. Maka kata Rasulullah, kalau turun 1 tetes darah kurban sampai ke tanah, sebelum sampai ke tanah dah 1 dosa Allah mengampuni dosa dia. Jino pertanyaannya perlu tetes di tebing yang wate taku. Perlu tetes di tebing kan? Sang kon tetes dia aku. Perlu 2 liter yang sang. Yang ke 2 liter yang dosa dia. Nyawa kan? Orang-orang na lemo. Kemudian asal betul-betul tumbuh asal. Nyawa taiku itu contoh. Sembelih bahasa lainnya. Sembelih keluar darah, 1 tetes darah sebelum sampai ke tanah, Allah ampuni dosa. 1 tetesnya kau 1 liter. 1 tetes darah. Maka kata Rasulullah, kalau begitu azimu dhahayakum, perbesarlah kurbanmu. Artinya menyona peng le nublo tu yang paling tumbun menan matahari. Nublo yang paling laga, yang tanduk di hilaga. Azimu kata Rasulullah, besarkan kurbanmu, besarkan. Maka menan Nabi, fa innaha ila sirati matayakum. Siapapun yang sudah berkurban
maka kurban itu akan jadi kendaraan ba'huro siratul mustaqim. Berarti kitanya merumpok dengan jembatan sirat. Kan lumayan mak kan? Lo cerita macam jamaah dirahmati oleh Allah. Cingah berarti kitanya budoh dari kubu. Yang tuhuro di akhirat di bumo di morbetul. Yang tuhuro di akhirat. Satu hari di akhirat di bumi 5.000 tahun. Bayangkan mak, ayah, jamaah dirahmatillah Allah. Budoh dari kubu dia, ho dajaknya. Hanya ho dajak. Bahkan karena tidak ada pemimpin. Maka kita perlu pemimpin tengok menghadap Allah. Nya minta ile. Wate mitanya jak aku kon ngan moto jak ngaki minta pemimpin. Roh Nabi Adam, ya aban al-bashar, wahai ayah kami manusia pertama, nejuklah kamu kesempatan membimbing kamu, mempimpin kamu kena merompok dengan Allah membimbing ran wahai Nabi Adam ke kamu. Pilih Nabi Adam, laki maaf, laki abang, lu laki maaf. Saya tak bisa mimpin, saya malu menghadap Allah. Karena dulu saya pernah berbuat salah. Itu salah Nabi Adam, aja bu. Kaku payajak lo mengenanya merumpok dengan Nabi Idris. Nabi Idris membimbing kamu, tak pimpin kamu kena menghadap Allah, anak pimpinan. Nabi Idris menancik laki maaf bang, laki maaf ayah, lo hanjil lo pimpin. Ya lo Nabi Nuh, Tuh Nabi Nuh menancik Nabi Nuh nak pimpin kamu, kamu untuk menghadap Allah. Lalu kata Nabi Nuh, mohon maaf bang, saya tak bisa memimpin. Apa menanku salah Nabi Nuh? Nabi Nuh nak salah? Yang payah cerita macam Nabi Nuh empat salah katanya, tinggal katanya beliau tak memimpin kita. Salah Nabi Nuh dua. Pertama, ketika berada di kapal wate banjir bandang, dalam kitab Kashful Ghaibiyah, banjir watenya puluh piu-piu dari bumo itu dari langit itu iya. Bayangkan dia katanya hurufnya dari langit itu i. Nabi Nuh dibi dari. Jadi waktu tengah kapal patroli Nabi Nuh. Patroli. Ketika beliau patroli, kabah hewan Allah yang agak aneh wajah. Asal anjing tadi dulu lihat. Anjingnya menurut dalam kitab karya Muhammad Al-Hanafi alah pun yang kita kalau tak dua aja, kalau dosa kalau tak Badai Udzuhurnya ada satu kitab namanya Badai Udzuhur fi Waqa'id Duhur. Dilihat anjing dalam riwayatnya ini bukan habis kata yang dalam riwayat kitabnya anjing tadi punya 4 mata, ino dua boh. Dan makhluk yang paling jelek tak pegah dengan yang paling buruk muka yang punya saya. Ijak Nabi itu, wahai anjing, aku ingin bertanya, kenapa wajahmu seperti itu? Kenapa wajahmu seperti itu? Maka anjing itu berkata, wahai Nabi Nuh, yang kau hina itu aku atau Allah? Kalau kau hina aku tak pernah minta sama Allah begini wajahku. Atau mungkin kau menghina Allah? Benar. Ini penyebab dia. Aku mati pertama. Ya benar. Maka ketika itulah ditegur oleh anjing, menangis Nabi Nuh. Menangis Nabi Nuh setiap hari menangis, hanya piu-piu menangis. Maka Allah anugerahkan nama beliau Nuh. Nuhnya artinya meratap, dan asli Nabi Nuh Abdul Ghaffar.
Ya ilmu bacanya. Dari kitab Badi'ul Zuhur. Dan asli Nabi Nuh Abdul Ghaffar. Apakah disebut Nuh? Karena Nuh artinya meratap. Apakah meratap? Yang kena kejadian kata yang mana? Okay? Betul berkata kan? Yang kamu hina itu siapa? Saya. Kalau engkau hina saya tak pernah minta wajah begini. Allah yang kasih. Kalau engkau hina Allah, berarti kau lebih mulia daripada Allah. Ya. Kita kan. Kale. Masalah kurban tu. Itu tak cerita-cerita masalahnya. Maka oleh kerana itu Nabi Nuh mengangkatkan tangan. Kesalahan Nabi Nuh dulu pernah minta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah anakku. Kan? Kata Allah, hai Nuh, anakmu dalam kezaliman. Anakmu akan mati, akan kutenggelamkan. Itu yang salah Nabi. Di akhirat kita payah minta lawan Nabi Idris, Nuh, Ibrahim, Dut, Ismail, Isa, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, hana yang mau memimpin kita menjadi pemimpin. Cuman satu Nabi yang mau menjadi pemimpin kita. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Dalam kitab Bujairimi lun tewan teringat tak wate lun buat ba almarhum ba Abu Latiti di lam sayun nalun baca kitabnya di dalam lun baca tengok manga-manga lun terima Abu Latiti lun baca di dalam nah kisah ini apa kata Rasulullah ketika di Yaumul Mahsyar, ummati ta'al ya ummati ta'al, yang bahasa lagi ta'al ya ummati, sini umatku. Kita tak pernah minta kepada Rasulullah untuk jadi pemimpin, tapi Nabi yang memanggil. Hana sang Nabi yang paling sayang umat oleh Nabi Muhammad. Ta'al ya ummati ta'al. Maka juga ada dalam dunianya bedanya hantam berkasih sayang Rasulullah. Tengok hana puas haram rangka ada yang Rasulullah. Saya umatmu, iklan Nabi, saya tak pernah punya umat sepertimu. Main cip dari dunia habis dia itu. Sudah jauh. Mampai tipu Nabi dengan mencit, ya malaikat Jibril yang petro. Kalau menyomenan, leng kena Tuhan sampaikan bahawa JO tak perjalanan dari umat. Ayah, JO tak perjalanan dari umat. Maka oleh kerana itu perlu ada kendaraan namanya kurban. Ya, tengok, ngau unta ada jalan tu. Mam menyono orang lagi penumpang gimana? Allah yang untuk yang jo kadang-kadang ikut rubah dia otomatis rubah dah. Hana pun tahu saya hanya aja kurban don hanya otomatis ya. Nah, jadi intinya adalah pesan Nabi menyo napeng dan nyonya na dua horotu untuk raya kurban napeng dan nyonanya mari sama-sama kita kurbankan satu kurban binatang hasil harta kita bersama.